alasan Kenapa dilarang? ya kenapa kok bisa dilarang ya dilarang aku bingung. Aku baik. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, saya Salsabila Mahardani, NPM 23710017. Oh my god. Perkenalkan, saya Dani Firmansyah, NPM 10023710018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Perkenalkan, saya Salsabila Mahardani, NPM 23710017. Perkenalkan, saya Dani Firmansyah, NPM 2371018. Perkenalkan, saya Aulia Putri Ramadhani, NPM 2371044. Perkenalkan, saya Anggun Kurnia Hapsara, NPM 237100007. Perkenalkan, nama saya Vera Aulia Khairani dengan nomor 237100067. Perkenalkan, saya Cinta Cesya Marsanda Pramudia, NPM 237100012. Kelompok kami akan mengadakan penelitian antropologi hukum mengenai pelarangan penyembelihan sapi di Kudus, Jawa Tengah. Yuk kita simak bersama-sama. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di kantor Humas Menara Kudus. Perkenalkan Bapak, kami dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Dengan saya Salsa, ini rekan saya Arsya, yang ini Vera, Dani, sama Aulia, sama Anggun. Iya, mungkin Pripon? Anggun Cesasmi. Boten, Anggun Kurnia. mungkin dengan Niki dengan Bapak siapa nggih? Mohon perkenalan diri. Namaku Denny. Ya, Bapak Dani. Ya. Saya di sini sebagai di humasnya, staf humas Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Izin Bapak, kita ada beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan dengan Bapak gitu nggih. Mengenai pelarangan untuk menyembelih hewan sapi apabila ada kurban tahunan. Ayo Syah. mungkin apa alasan yang menjadi alasan Kenapa dilarang? ya kenapa kok bisa dilarang ya dilarang. Intinya kan kalian mempertanyakan kenapa adanya larangan penyembelihan sapi. Ya toh? Nah, gini Mbak, sebenarnya itu kalau saya lihat sebenarnya bukan sebuah pelarangan. Ya. Jadi sebenarnya begini, dahulu itu Sunan Kudus dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau itu melakukan penyebarannya itu tidak dengan cara kekerasan, tetapi lebih banyak melakukan pendekatan budaya.
Nah, itu bisa dilihat dari pertama dari arsitektur ya. Mungkin kalau mbaknya bisa melihat adanya bangunan masjid ya yang menggunakan arsitektur lokal. Terus ada sebuah bangunan menara yang fungsinya sebagai tempat mengumandangkan azan yang bentuknya mirip candi ataupun yang candi itu biasanya sebagai tempat ibadah atau tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu. Terus juga bisa dilihat dari beberapa bangunan yang seperti adanya pendopo itu dan juga tembok serta gapura-gapuranya itu kan semuanya kan arsitektur lokal. Nah, dan arsitektur itu kan sebenarnya adalah bagian dari budaya, ya toh. Nah, terus lagi Sunan Kudus juga menggunakan media wayang yang terbuat dari kayu atau yang lebih dikenal dengan sebutan wayang klitik. Kan bagian kesenian, ya toh, dan itu juga bagian dari budaya. Nah, terus juga Sunan Kudus memperkenalkan Islam pada masyarakat, ya. Bagaimana caranya umat Islam itu melakukan hidup bermasyarakat, bagaimana caranya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Itu kan sebenarnya adalah budaya juga, iya toh. Walaupun dalam kita bicarakan itu lebih ke budaya lebih makro begitu. Dan salah satunya lagi caranya itu adalah Sunan Kudus pada waktu itu tidak menyembelih sapi. Nah, kenapa? Karena pada masa tersebut ya bahkan mungkin sampai dengan sekarang dalam kepercayaan masyarakat Hindu, sapi itu adalah hewan yang mulia, ya toh, yang menjadi tunggangannya dewa, ya toh. Nah, dewa siapa? Dewa yang disembah oleh masyarakat Hindu. Sehingga ada beberapa sekte dari masyarakat Hindu yang menyembah sapi sebagai sesembahannya. Mungkin sampai sekarang masih ada. Walaupun tidak menyembah secara langsung, tapi mereka tetap memuliakan sapi tersebut, ya toh. Nah, terus bagaimana caranya Sunan Kudus untuk menarik simpati dari masyarakat Hindu untuk secara sukarela masuk ke agama Islam? Ya, seperti itu tadi. Pada masa tersebut Sunan Kudus tidak menyembelih sapi. Izin tanya selanjutnya Bapak, apakah sampai sekarang untuk masyarakat sekitar Kudus sendiri tuh memang buatan parang menyembelih sapi apa mungkin masih umum menyembelih sapi? Saat ini masyarakat Kudus masih memegang teguh untuk tidak menyembelih sapi. Walaupun ada beberapa bagian kecil dari masyarakat Hindu yang menyembelih sapi pada saat Idul Kurban, tetapi itu berani kita pastikan bahwa itu mereka bukan asli Kudus. Ya, mungkin mereka adalah para pendatang ya. Kalau di sini kan kalau kita katakan pendatang itu kan bukan hanya sini, tetapi mungkin dari orang tuanya juga mungkin bukan asli Kudus, sehingga mereka mempunyai keyakinan yang berbeda juga, kan begitu. Jadi niku kan buatan menyembelih sapi niku adalah sebagai salah satu adat nih Bapak. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melanggar seperti tadi tetap menyembelih sapi, apakah ada hukum adatnya? Nah, kita tidak pernah mengatakan bahwa menyembelih untuk tidak menyembelih sapi itu adalah bagian dari adat ya. Tetapi sebenarnya begini, zamannya Sunan Kudus pada waktu itu adalah sebagai bentuk tepo seliro ya kepada masyarakat umum. Nah, yang mana tepo seliro sendiri kan mungkin sekarang bahasanya sudah hilang. Iya toh? Yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan kayak tenggang rasa juga seperti kayaknya bahasanya juga sudah hilang. Yang dikenal dengan masyarakat sekarang kan adalah toleransi. Lah, seperti itu. Jadi bukan suatu larangan ataupun kewajiban untuk tidak menyembelih, tidak. Pada waktu Sunan Kudus tidak seperti itu. Cuman itu adalah salah satu strategi. Nah, sementara pada saat zaman dahulu, kalau seandainya pemimpinnya sudah melakukan hal tersebut untuk tidak menyembelih sapi, pasti akan diikuti oleh para pengikutnya, ya toh? Hingga sampai dengan saat ini, gitu. Nah, kalau bagaimana dengan orang yang sudah menyembelih sapi pada saat ini, apakah akan dikenakan mungkin seperti kayak sanksi sosial apa? Tentu tidak, ya. Kenapa? Karena masyarakat Kudus itu lebih ke toleransi, ya. Lah dengan orang yang, mohon maaf ya, pada masa zaman Sunan Kudus dengan orang yang berbeda keyakinan aja beliau masih bisa bertoleransi. Masa dengan orang yang satu keyakinan tidak mau toleransi? Kan lucu jadinya. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang menyembelih sapi pada saat kurban
bisa dikatakan ya tidak ada sanksi sosial, silahkan ya. Jadi sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka, silahkan gitu. Tetapi yang berani kita pastikan seperti itu tadi, mereka kebanyakan adalah dari para pendatang. Baik, kalau gitu Bapak, terima kasih atas wawancaranya, nggih. Hanya gitu doang? Iya. Ampun. Terima kasih Bapak. Tapi saya rasa ada pertanyaan kamu yang kurang. Ya tahu? Nggih, monggo Bapak. Pasti ada yang kurang pertanyaan kalian. Nah, dengan tidak adanya menyembelih sapi bukan berarti masyarakat Kudus tidak boleh mengkonsumsi daging sapi. Mengkonsumsi daging sapi tetap diperbolehkan. Ya. Nah, terus dari mana datangnya daging sapi? Ya, daging sapi didatangkan dari luar kota Kudus. Baik, berarti yang memiliki berarti selain buatan Idul Adha, dia buatan nonton menyembelih sapi ngoten nggih Bapak. Ya, setiap harinya di rumah pemotongan hewan itu setiap harinya mereka tidak menyembelih sapi. Yang disembelih setiap harinya adalah kerbau. Untuk daging sapi, kalau di pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern, itu datangnya dari luar kota. Ya, entah itu dari Demak atau dari Semarang ataupun dari Pati, seperti itu. Makanya pernah kan terjadi gejolak pada beberapa tahun yang lalu atau mungkin setiap tahun ya, pada saat menjelang Idul Fitri, daging sapi harganya melonjak, dhuwur harganya. Ya apa enggak? Mungkin kalian belum pernah merasakan. Tapi orang tua kalian pasti sudah merasakan hal tersebut. Nah, tetapi di Kudus tidak ada gejolak seperti itu. Tuh. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada daging sapi, daging kerbau masih bisa dipergunakan. Tetapi mungkin kalau di daerah yang lain, karena hanya tergantung dengan daging sapi, tidak ada daging kerbau, mungkin masyarakat banyak yang kelabakan. Gitu. Nah, hingga sampai dengan saat ini ya, dikarenakan masyarakat Kudus tidak ada yang menyembelih sapi ya, saya katakan dalam tanda kutip ya, tidak ada ya, itu menjadikan ya sebuah kuliner tersendiri bagi Kudus. Nah, mungkin kalau di daerah-daerah lain ada namanya soto sapi ataupun sate sapi ya toh. Tetapi di Kudus itu yang terkenal menjadi adalah soto kerbau ataupun sate kerbau. Tuh. Pernah mencoba? Habis ini Bapak nanti mencoba. Hah? Sudah, yang mana? Soto kerbau. Nah, kalau pengen mencoba pagi siang ini, coba nanti di daerah Taman Bojana yang di seberang dari Ramayana. Nah, di situ banyak orang berjualan kuliner. Gitu. Hah? Kuliner, saya katakan kuliner. Yang namanya kuliner kan bermacam-macam, ya toh. Tidak hanya soto kerbau maupun sate kerbau, tapi yang lainnya juga ada. Tuh. Nanti coba aja di hunting di sana, ya. Atau mungkin bisa dijadikan narasumber para penjualnya, ya toh. Kenapa menjual daging kerbau, sate kerbau ataupun soto kerbau, kan gitu. Bisa aja untuk sebagai bahan cross check, kan gitu. Ya apa enggak? Nah, seperti itu. Apakah kalian asli Kudus? Boten.